Itu dia pemirsa, 3 berita pilihan untuk Sindo Today hari ini pemirsa. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Di pada kebakaran melanda puluhan bangunan semi permanen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Besarnya api mengganggu perjalanan komuter lain. Pemirsa, menurut pihak Damkar Sudin Jakarta Barat terdapat puluhan rumah dari 2 RW di Jalan Makliwe, Grogol Petamburan yang terdampak kebakaran. Banyaknya bahan material mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Lokasi kebakaran yang turut berdampingan dengan jalur kereta mengakibatkan perjalanan komuter lain mengalami gangguan. Api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 23 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui. Pemirsa, demo menuntut pencabutan RUU TNI di gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat Selasa sore berujung ricuh. Aksi diwarnai anggota polisi dan massa yang saling menyerang dengan petasan dan juga water cannon. Ya, sementara itu pemirsa, kericuhan juga terjadi di kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana massa yang menuntut pencabutan RUU TNI berhasil menduduki ruangan paripurna gedung DPRD Kota Bekasi. Kericuhan dalam aksi demo massa yang menuntut pencabutan RUU TNI pecah saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Upaya massa untuk masuk ke gedung DPRD ini dilakukan dengan menggunakan petasan yang berakhir dihalau petugas kepolisian dengan menggunakan water cannon. Aksi saling serang keduanya terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah sarana dan rambu lalu lintas. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu mahasiswa, itu kelompok kriminal. Ya, tidak begitu cara kerja kelompok mahasiswa, itu kelompok kriminal yang sengaja membuat kacau di Karawang. Ya. Yang jelas mereka berasal dari beberapa kelompok. Ya, bukan satu kelompok, mengatasnamakan beberapa kelompok yang melaksanakan demo pada hari ini. Memang informasi sudah kita dapat 1 hari sebelumnya, makanya kita berusaha untuk mitigasi risiko. Ini sudah mengarah kepada kriminal karena mereka sudah melakukan pengerusakan. Kericuhan juga terjadi pada demo serupa di Bekasi, Jawa Barat. Massa berhasil menerobos barikade petugas keamanan yang melakukan penjagaan di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Usai menerobos, puluhan orang langsung menggelar orasi di ruangan paripurna DPRD Kota Bekasi. Beberapa orang juga melakukan perusakan ruangan hingga mencoret-coret dinding ruangan. PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah karena mereka pikir juga masa ini juga melakukan sholat, ternyata naik ke atas untuk masuk ke gedung paripurna dan mereka menyampaikan ini adalah rumah rakyat juga sehingga mereka izin masuk tapi kita larang dan ternyata dipaksa gitu. Secara detail mungkin kronologisnya nanti akan disampaikan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan disiagakan di gedung DPRD Kota Bekasi. Dari Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, Rudi Airawan dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah 9 hari peristiwa penembakan, Puspom TNI menetapkan Kopda Basar Syah sebagai tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara 1 anggota lain pemirsa, Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Maupun Bapak dan Ibu tadi tentunya. Setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basar Syah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung.
Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Petu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Penembakan yang dilakukan Kopda Basar Syah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal dunia. Ya, Z ini merupakan pelaku sabung ayam yang diduga ini sering berhubungan dengan aparat. Yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada. Sebelumnya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menginisiasi keluarga polisi korban penembakan judi sabung ayam ini untuk menyuarakan keluh kesahnya. Pemirsa, dengan berderai air mata, keluarga korban polisi yang ditembak oknum TNI mencurahkan kepedihan hatinya karena di tengah pengusutan kasus muncul tuduhan kepada para korban. Mereka mengaku kecewa karena para korban dituduh menerima imbalan dalam judi sabung ayam. Hotman Paris mengatakan tidak akan mencampuri urusan tuduhan penerimaan imbalan oleh para korban dalam kasus ini. Namun Hotman akan terus membantu menyuarakan keluhan keluarga korban agar kasus ini cepat diusut tuntas. Hari Selasa tanggal 18 Maret itu sehari setelah kejadian itu saya yang menunggu adik saya di Rumah Sakit Bayangkara di ruangan forensik sampai saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuarkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah. Bukannya saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya? Saya mau keadilannya, adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal, masih difitnah, Pak.
Nah, soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Pemirsa, tragedi memilukan menimpa 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung yang tewas tertembak dalam sebuah operasi penggerebekan judi sabung ayam. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggotanya yang gugur saat bertugas. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota polisi. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. 3 polisi antara lain Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Dari hasil autopsi diketahui ketiga korban ditembak masing-masing 1 kali di area vital hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan terdapat luka di sisi bibir kiri dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam membentuk tim investigasi gabungan. Dari lokasi kejadian, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopkaba Sarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata yang memiliki kaliber 5,56 mm ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan itu ditegaskan langsung oleh Kapendam Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman.
Pasca memberikan informasi itu, Eko Syahputra Siregar mengaku mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Merespon pernyataan dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor tersebut. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti ada aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Helmi menegaskan isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Tiga terdakwa pembunuh bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Jakarta Tangerang menjalani sidang vonis oleh auditor militer. 2 terdakwa divonis seumur hidup, sementara 1 TNI divonis 4 tahun penjara. Tiga terdakwa pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Jakarta Tangerang menjalani sidang vonis oleh auditor militer. 2 terdakwa divonis seumur hidup, sementara 1 terdakwa lainnya divonis 4 tahun penjara. Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut menghadapi hukuman penjara seumur hidup sesuai tuntutan jaksa. Sementara seorang terdakwa lainnya, Sertu Rafsin, divonis 4 tahun penjara. Auditor militer juga memecat para terdakwa dari Kesatuan TNI AL. Seluruh terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hampir 5 ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor kembali meningkat pada Selasa malam. Ya, tingginya volume kendaraan sepeda motor dikarenakan banyak pemudik lebih memilih perjalanan malam yang dianggap ini nyaman dan tidak panas dalam perjalanannya. Selasa malam, gelombang pemudik sepeda motor yang datang dari arah Jakarta dan Jabodetabek kembali memenuhi Jalan Raya Kota Karawang. Diperkirakan jumlah mencapai ribuan pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Karawang. Peningkatan volume kendaraan pemudik sepeda motor terjadi sejak Selasa sore, setelah azan maghrib tepatnya, hingga malam hari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di beberapa titik terjadi penumpukan kendaraan karena adanya pertigaan lampu merah di Tanjung Pura, lampu merah Pende, lampu merah Karawang Timur, dan pasar tradisional Kosambi.
Puncak arus mudik melintas Karawang, Jawa Barat diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025 dan dipastikan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Sementara itu, 5 hari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemirsa, volume kendaraan pemudik yang menyeberang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai meningkat dibandingkan dengan pada hari siang. Maksud kami pada siang hari. Pasalnya, pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Pemirsa, gerbang tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat pagi ini masih didominasi kendaraan pemudik, baik kendaraan pribadi maupun bus angkutan lebaran. Dan seperti itulah pemirsa, di layar kaca Anda bisa melihat bagaimana kendaraan pemudik mulai meramaikan gerbang tol Cikatama. Dan diperkirakan ini akan terus meningkat hingga tanggal 30 Maret mendatang. Antrian kendaraan terlihat di gerbang tol, yang mana ini juga petugas tol memaksimalkan pengoperasian gerbang tol untuk meminimalisir adanya antrian saat kendaraan melakukan transaksi di gerbang tol Cikatama. Ya pemirsa, kita akan mengetahui update terkini atau informasi terkini terkait arus mudik 2025. Ada rekan Camar Henda di gerbang tol Cikatama dan ada rekan Aulina Iasyah di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Dan tentunya ada Brigadir Denada di exit tol Merak. Pertama kita akan ke rekan Camar terlebih dahulu. Camar, apakah ada peningkatan yang cukup signifikan di tempat Anda melapor di Cikatama saat ini? Ya, Bayu Yasmin, selamat pagi, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Benar sekali yang Bayu sampaikan bahwa sampai dengan saat ini data terakhir ini menyebutkan 52.800 kendaraan sudah meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Artinya apa? Artinya masyarakat ini sudah mulai terlihat intensitas kenaikan akan mudik ya ke sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur maupun juga Jawa Tengah serta wilayah yang ada di Pulau Jawa. Kemarin kalau kita bandingkan datanya sekitar 30.000, artinya ada kenaikan 20.000 sekitar 70%. Dan kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasa, akumulasi data terakhir dari Jasa Marga menyebutkan di 3 hari terakhir dari 10 hari sampai dengan 7 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ini ada peningkatan 9,68%. Yang biasanya dari 110.000 kendaraan sampai dengan saat ini meningkat menjadi 130.000 kendaraan. Kemudian berkaitan dengan situasi pada pagi hari ini yang tadi Bayu juga sudah memantau di layar televisi, memang saat ini Bayu didominasi oleh kendaraan pribadi yang biasanya kendaraan pribadi akan ramai pada pukul 10 pagi. Namun saat ini menunjukkan waktu pukul 8 ini sudah mulai ramai. Artinya memang masyarakat ini sudah mulai melaksanakan mudik secara serentak. Bahkan kalau kita melihat kepada prediksi di mana mudik puncaknya akan terjadi pada 28 Maret sampai dengan saat ini sudah mulai terlihat. Dan untuk exit tol yang ada di gerbang tol Cikampek Utama baik yang dari dan ke Jakarta ini masih terpantau kondusif meskipun tadi kami melihat ada sejumlah antrian yang mudah terurai kembali di pada saat masyarakat melaksanakan tap in dan juga tap out ataupun juga para pemudik dengan menggunakan e-money ataupun juga kartunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya ada diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Jadi tinggal hari ini dan juga besok Anda bisa melaksanakan mudik dengan diskon sampai dengan Rp88.000 dan ini terbagi ke dalam 3 golongan baik kendaraan golongan 1, 2 dan juga 3. Dan ini diskonnya juga bertahap sehingga Anda perlu perhatikan kendaraan apa yang Anda bawa.
sampai dengan saat ini sekali lagi Bayu, Anda bisa menggunakan diskon tarif tol, tapi pastikan bahwa pemirsa menggunakan e-money kartu yang sama pada saat tap in dan juga tap out. Kita akan memantau bagaimana situasi dan kondisi di rest area di kilometer 57 bersama dengan rekan Aulina. Halo Aulina, silahkan. Ya, halo, selamat pagi Bayu dan juga Yasmin. Untuk informasi terkini seperti apa situasi di rest area kilometer 57 sudah dipenuhi oleh para pemudik ini sejak hari Selasa kemarin, di mana para pemudik ini didominasi berplat nomor B, F dan juga D yang akan melakukan perjalanan melalui tol Trans Jawa. Namun walaupun sudah terlihat ramai di sekitar rest area kilometer 57 ini, tetap saja belum bisa dikatakan ini mengalami kenaikan yang signifikan karena ini hanya mengalami kenaikan sebesar 20% atau masih bisa dikatakan normal. Di mana keadaan normal di rest area kilometer 57 ini adanya kendaraan yang keluar masuk di sini itu hanya sebesar dari kira-kira 10.000 sampai dengan 19.000 kendaraan yang masuk. Nah, jika sudah bisa dikatakan adanya kenaikan signifikan, ini kira-kira pengendaraan yang sudah parkir atau keluar masuk dari rest area kilometer 57 ini ada sekitar 20 sampai dengan 25.000 kendaraan. Jadi dari hari Selasa kemarin sampai pagi ini masih terbilang normal atau masih di sekitar 10.000 sampai juga 19.000 kendaraan. Dan juga jika kita berbicara mengenai rest area kilometer 57, ini adalah salah satu rest area yang memiliki lokasi strategis, di mana rest area ini juga termasuk ke dalam rest area tipe A. Rest area sendiri memiliki 3 tipe, yakni tipe A, B, dan C. Dan rest area 57 ini termasuk rest area tipe A yang memiliki luas sebesar 8 hektar dan juga di dalamnya memiliki banyak fasilitas yang pastinya ini sangat menguntungkan bagi para pemudik yang ingin singgah sejenak untuk beristirahat. Di mana fasilitas di rest area 57 ini juga ada fasilitas masjid, ada fasilitas SPBU, ada fasilitas bengkel, ada fasilitas ruang medis, dan ada fasilitas ruang laktasi. Dan juga ini yang cukup menarik mungkin pastinya bagi para pemudik yang melakukan perjalanan jauh, yakni ada fasilitas bilik istirahat atau saat ini sudah direvitalisasi menjadi kamar istirahat, di mana ini per jamnya sekitar 3 jam pertama hanya cukup bayar Rp65.000 saja. Dan juga jika kita berbicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh pihak dari rest area kilometer 57 jika nantinya terdapat lonjakan volume kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 57 ini. Nantinya dari pihak pengelola rest area kilometer 57 sudah menyiapkan beberapa hal yang nantinya mengantisipasi terjadinya ketersendatan kendaraan di sekitar tempat parkir rest area kilometer 57 ini. Dan juga jika Anda ingin mengetahui seperti apa situasi di Pelabuhan Merak, kita sudah terhubung dengan Brigadir Denada. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Aulina. Untuk saat ini situasi lalu lintas di gerbang tol Merak yaitu arus kendaraan dari yang keluar maupun masuk gerbang tol Merak dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas di jalur arteri yang akan menuju ke arah Pelabuhan Merak dalam situasi kondusif lancar. Hanya ada beberapa kendaraan dengan kap barang di atas yang masih memasuki dan melintas Pelabuhan Merak. Dan pada malam tadi, yakni Selasa 25 Maret 2025, tidak terdapat kepadatan kendaraan yang signifikan, baik di arah Merak maupun Jakarta. Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Tangerang Merak terpantau lengang pada hari kedua penerapan diskon tarif tol mudik Lebaran 2025. Sebagai informasi, diskon tarif 20% di Tol Tangerang Merak diberlakukan pada Senin 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga Selasa 25 Maret 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2025. Diskon berlaku bagi pengguna jalan tol yang memasuki gerbang tol GT Cikupa menuju GT Merak dan sebaliknya. Untuk arus balik, diskon 20% di Tol Tangerang Merak akan diberlakukan pada Selasa 8 April 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 9 April 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pembatasan operasional kendaraan barang pun telah diberlakukan mulai Senin 24 Maret 2025 hingga Selasa 8 April 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
Dan nantinya Polri akan memberlakukan delay system atau penundaan kendaraan akan diterapkan sebagai upaya kelancaran pada momen arus mudik Lebaran tahun 2025. Penerapan delay system akan dilakukan jika kondisi arus lalu lintas menuju pelabuhan berada dalam kategori merah atau sangat padat. 3 lokasi buffer zone telah disiapkan guna mendukung penerapan delay system, yakni rest area kilometer 43, kilometer 68 Tol Tangerang Merak, dan Pelabuhan Indah Kiat. Diharapkan dengan penerapan yang dilakukan dapat memberikan layanan terbaik bagi pemudik agar perjalanan mudik berlangsung lancar dan nyaman. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 268 kasus laka lantas dengan rincian 38 meninggal dunia, 50 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 268 kasus laka lantas tersebut, 39% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengemudi. Faktor penyebab kecelakaan diantaranya karena berkendara saat mengantuk lalu tertidur sehingga kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan sebanyak 32% dan kecelakaan didominasi pada pukul 15 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman, salam presisi. Ya baik, salam presisi. Terima kasih banyak Brigadir Denana melaporkan langsung dari exit tol Merak Banten, dan sebelumnya ada rekan Aulina Iyasya di rest area kilometer 57 Cikampek, dan juga sebelumnya ada rekan Camar Haenda yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Warga digegerkan dengan masuknya seekor macan dahan di gudang di Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ya, macan belum dievakuasi karena petugas tidak memiliki peralatan yang memadai. Seekor macan dahan masuk ke gudang dan sembunyi di bawah kolong kursi rumah warga di perbatasan Kelurahan Batu Kuning dan Desa Pusar Semsel, Ogan Komering Ulu. Keberadaan macan dahan ini diketahui pemilik rumah saat membuka gudang dan tiba-tiba terdengar suara auman persis seperti harimau. Petugas BKSDA yang ke lokasi memasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Hal itu dilakukan agar macan dahan tidak merasa terganggu sehingga bisa membahayakan warga. Petugas juga belum mengevakuasi hewan langka ini lantaran belum memiliki alat yang memadai. Ini kan bersihan ya bapak tadi yang bersihan pasti buka ya langsung kedengaran suaranya itu. Ada suaranya Pak? Suara. Diduga macan dahan ini masuk gudang lantaran lokasi banyak hewan ternak dan di sekitar lokasi terdapat hutan perkebunan warga. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan warga saling berebut dan berdesakan saat pembagian sayur gratis di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, hanya dalam waktu setengah jam saja pemirsa, ribuan paket sayuran ludes dibagikan. Ribuan warga yang tak sabar mendapatkan paket sayuran gratis merangsek mobil pengangkut di depan kompleks gedung DPRD Temanggung, Jawa Tengah. Guna menghindari hal tak diinginkan, petugas memindahkan lokasi pembagian ke dalam kompleks dan meminta warga antre satu persatu. Pembagian sayuran gratis ini dilakukan kelompok tani dan pemuda desa Katakan, Kecamatan Ngadirejo, sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang meningkat. Warga pun mengaku senang mendapat sayuran gratis meski harus berdesakan selama setengah jam. Sayuran. Tadi antrinya berapa lama, Bu? Setengah jam ya. Ya, desak-desakan nggak? Enggak, ya. Memang sayuran sekarang mahal? Enggak. Oh. Masih sih seneng aja. Oh, seneng aja. Rencana mau dibuat masakan apa, Bu? Ya, ludeh itu Mas. Kegiatan sedekah sayur gratis ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan dan rencananya akan terus disalurkan hingga menjelang Lebaran.
Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran identik dengan kue-kue untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga maupun kerabat. Wah, saya suka sekali nih ya. Ada namanya milk crepe cake dengan tampilan cantik nan manis. Yang ini mungkin dapat menjadi pilihan kue menemani Anda di hari kemenangan nanti. Manis dan cantik, itulah yang pertama kali akan terlintas di benak kita saat melihat aneka macam hampers unik yang disajikan ini. Milk crepe cake menjadi primadona di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, rasa manis dan renyah membuatnya sangat cocok dinikmati saat hari raya. Yang spesial di Ramadan ini nih, es teler milk crepe cake. Memiliki sensasi tekstur rasa yang unik dengan sajian potongan buah nangka serta kelapa asli. Selain milk crepe, berbagai dessert jar juga bisa Anda pilih, seperti New York pudding dan cheese pop. Di momen lebaran ini, hampers berisikan kue sangat cocok jadi hantaran. Menariknya, isian hampers bisa Anda sesuaikan loh, sesuai selera. Jadi kan beberapa sekarang tuh ada beberapa whipped cream yang non-dairy, jadi tidak menyehatkan. Dan kita juga tidak menggunakan artificial coloring. Dan juga untuk pembuatan milk crepe-nya itu kita menggunakan tangan, bukan menggunakan mesin. Jadi benar-benar pekerjaan manusia gitu loh, nggak cuma di mesin aja. Tak cuma di outlet, berbagai kue ini bisa kalian pesan secara online dengan harga mulai dari Rp35.000 saja. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinan dan Kota Tua Pasar Gadang. Masjid Muhammadan ini merupakan masjid tertua di Kota Padang. Ya, bangunan masjid yang berbentuk bangunan khas India ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan juga kapur. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disanggah oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Saudagar Bengkulu lah yang datang dari India. Sebelum dia masuk ke sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Dan Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita. Kayak olobrik, pembakarannya dilepaskan, nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi berkah bagi pembuat kue kering di Malang, Jawa Timur. Ya, meraup cuan dengan nastar unik berbentuk apel Malang, ini menjadi jalan tersendiri buat mereka. Dan berikut liputannya untuk Anda. Setiap hari, para pekerja di rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk Lebaran, khususnya kue nastar apel.
Bentuknya yang unik menyerupai buah apel. Lengkap dengan isi selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari, sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret, bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apel. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80.000 hingga Rp150.000 per toples. Sementara untuk hampers dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jakarta bersama ribuan anak yatim piatu dan juga relawan Mas Pram. Pemirsa, dalam acara buka bersama dengan ribuan anak yatim piatu di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi relawan sahabat Mas Pram, Herdianto Kinit, yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Selain buka puasa bersama, Pramono juga menyerahkan santunan kepada 1.500 anak-anak, diantaranya makanan berbuka, paket sembako hingga uang tunai. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap kegiatan ini dapat membawa kenyamanan dan juga keteduhan di bulan suci Ramadan. Di dalam menyambut Ramadan ini, apa yang kita lakukan seperti ini membuat kenyamanan, keteduhan, ketenangan bagi semua warga yang ada di Jakarta. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim piatu di restoran Wasabe yang berada di kawasan MNC Center, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ya, kegiatan yang mengusung tema bersatu dalam kebaikan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Raut wajah penuh keceriaan menyelimuti puluhan anak-anak yatim piatu ini dalam acara buka puasa bersama yang digelar Kadin Indonesia di restoran Wasabe yang berada di kawasan MNC Center, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi, Informatika, dan Digital, Clarissa Tanusudibyo, Waketum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Taufan Eko Nugroho, dan Waketum Korwil Kalimantan Kadin Indonesia yang juga PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Dalam kegiatan Kadin Peduli yang bertajuk Bersatu Dalam Kebaikan ini, anak-anak juga diberikan santunan sebagai wujud nyata dalam membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Kami membagikan 1.000 paket. Itu ada sarung, kemudian ada beras. Silakan dilihat, ada sembako. Ya, kita berharap bahwa di momentum tidak lama lagi, momentum Lebaran, kita berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Selama bulan Ramadan, Kadin Indonesia aktif dalam membuat kegiatan Kadin Peduli. Ribuan bingkisan Lebaran telah diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen Kadin Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran Danantara berperan krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan Danantara digadang-gadang menjadi pengelola aset negara terbesar ke-7 di dunia. Pemerintah sepakat untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia, salah satunya dengan hadirnya Badan Pengelola Investasi Danantara. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta investasi Danantara dikelola secara transparan, akuntabel dan berintegritas dan terhindar dari praktik korupsi.
Terlebih lagi, Danantara akan mengelola aset negara dan dividen BUMN yang jumlahnya mencapai lebih dari 8.939 triliun rupiah. CEO Danantara, Rosan Luslani, menegaskan menjadi pintu masuk Indonesia menjadi pemain di kancah investasi internasional. Ya, tentunya ada hilirisasi, ada healthcare, ada digital economy, and food security. Ada food security. Yang penting kembali lagi masuk ke dalam kriteria dan parameter yang kita bikin, ya, dari segi return, dan seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang lain-lain dari segi resikonya, kemudian dari penciptaan lapangan pekerjaannya, dari penciptaan ekspor, penurunan impor. Dan yang paling penting juga investasi yang kita lakukan, memang kita punya daya saing gitu. Jangan sampai kita melakukan investasi ternyata daya saingnya tuh tidak baik. Jadi kita juga tidak bisa berkompetisi secara sehat gitu ya. Rosan menambahkan, usai diumumkan susunan pengurus Danantara, kini Badan Pengelola dalam Induk PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI ini memiliki nilai tambah yang cukup menjanjikan, termasuk nilai investasi yang dikelola harus dipastikan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi memiliki tim yang kuat untuk menjalankan perusahaan ke depan. Ya, Danantara juga telah membidik sektor investasi di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi, hingga pemasarannya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi memiliki tim yang kuat untuk menjalankan perusahaan ke depan. Selain itu, Danantara juga telah menyusun strategi investasi yang bakal disasar di tahun pertama kemunculannya. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syaril, mengungkapkan ada beberapa fokus Danantara, yakni yang menjadi agen pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengelola manajemen risiko dan imbal hasil dari investasi. Pandu menyebut pihaknya telah membidik sektor investasi yang menurut Danantara menarik. Adapun sektor investasi tersebut diantaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi, hingga pemasarannya. Yang menurut kami menarik buat tahun ini nih, satunya tentu yang mengenai food security, kedua mengenai energy security, ketiga mengenai downstreaming, karena menurut saya downstreaming sekarang menarik, dan kemudian mengenai digital infrastruktur. Ini adalah hal-hal di mana memang banyak sekali interest untuk berinvestasi, dan juga ini adalah bagian dari peningkatan ekonomi kita ke depan. Baru memastikan investasi dilakukan menggunakan dividen yang dikumpulkan dari perusahaan BUMN yang bergabung di Danantara. Untuk itu, peran tim keuangan Danantara sangat penting dalam memastikan dana-dana tersebut diparkirkan dengan baik dalam jangka panjang. Pemirsa, arus pemudik di Pelabuhan Merak, Banten belum terjadi peningkatan yang signifikan dan antrean kendaraan masih termasuk kondusif. Hingga hari ini pemirsa belum terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan pemudik yang menyeberang melalui dermaga 6 Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten. Pagi tadi antrian kendaraan pemudik masih terpantau kondusif di area tunggu kendaraan menanti KMP Jatra untuk sandar dan loading penumpang. Para pemudik didominasi dari Jakarta, Bogor, dan juga Bandung. ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak sebagai penyeberangan kendaraan pribadi, sementara kendaraan motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya atau BBC. Pemirsa, pagi ini stasiun Pasar Senen sudah lebih padat dibandingkan dengan hari kemarin. Kepadatan diprediksi semakin meningkat menjelang siang hari.
Para pemudik memilih libur lebih awal untuk mudik lebih cepat meskipun terkendala ketersediaan tiket. Hingga saat ini okupansi ketersediaan tempat duduk terutama sebelum hari Lebaran sudah terisi sebanyak 99%. Pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk Selasa malam dipenuhi oleh pemudik. Ya, kendaraan pemudik mengantri hingga keluar pelabuhan. Sebanyak ratusan ribu orang pemudik sudah menyeberang dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali didominasi oleh kendaraan kecil, bus dan juga truk. Para pemudik harus berbagi tempat dengan truk yang masih ramai di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Tidak saja di dalam pelabuhan, antrian kendaraan juga sudah mulai mengular keluar pelabuhan. Antrian kendaraan kecil memadati sejumlah gang kecil hingga di depan pintu masuk pelabuhan. Sementara itu di jalan utama dipenuhi kendaraan barang. Penutupan aktivitas Pelabuhan Gilimanuk akan diberlakukan yang akan dilakukan ini mulai 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Pelabuhan Ketapang akan terjadi penutupan lebih awal yakni mulai tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat dan baru akan dibuka pada 30 Maret 2025 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jelang Lebaran, pengais koin atau uang receh di perbatasan Subang Indramayu semakin marak. Ya, polisi mengimbau agar aksi tersebut dihentikan saat volume arus mudik meningkat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengais uang receh di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu semakin menjamur. Bahkan anak-anak di bawah umur kini ikut menjadi pengais uang receh. Selain berbahaya, aksi mereka juga mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan mereka tak segan masuk ke tengah jalan hanya untuk berebut uang receh yang dilempar pengendara. Uang ini untuk apa? Buat makan. Terus buat beli baju lebaran, buat fitrah, itu. Tiap hari mengutin uang receh di sini? Iya. Bapak nggak takut ada mobil, ketabrak mobil? Takut katanya Mas. Tapi kan itu udah biasa gitu. Pihak kepolisian mengimbau aksi berebut uang receh tersebut dihentikan saat arus mudik mulai ramai. Kan suatu himbauan kepada masyarakat yang memiliki di Sewo Amil. Dan selalu saat kami melakukan himbauan. Insya Allah besok kami rapikan dan juga tidak akan berlanjutkan di masa demi kelancaran dalam operasi ketupat nanti. Untuk mencegah aksi pengais koin saat arus mudik mulai ramai, polisi akan menurunkan anggotanya di sepanjang jembatan Sewo. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika di segmen sebelumnya kita sudah memantau situasi lalu lintas mudik, sekarang kita akan memantau para pemudik di stasiun dan juga di pelabuhan. Nah, di ujung barat Pulau Jawa pemirsa, itu tepatnya di Pelabuhan Merak Cilegon, kita akan memantau para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera bersama rekan Syahreza Zanski. Kemudian juga di stasiun Senen pemirsa ada rekan Wenda Nura yang memantau para pemudik kereta api dengan berbagai tujuan ke Pulau Jawa. Ya, kita akan sapa Syahreza terlebih dahulu yang ada di Merak ini ya. Reza, bagaimana arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini? Apa sudah ada peningkatan, Reza? Ya, baik Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Betul sekali, ada peningkatan pada arus mudik pada Lebaran jelang tahun 2025. Memang hingga saat ini pantauan kami sejak subuh tadi, memang kepadatan terjadi pada malam dan menuju ke pagi hari, tepatnya pada saat ini di mana kami melihat mayoritas kendaraan ini didominasi dengan kendaraan pribadi dengan plat B, D, dan juga F tentunya yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni tentunya. Dan kami masih menunggu, Bayu, Yasmin, terkait data terkini dari ASDP, namun
Jika melihat dari hari-hari sebelumnya, yakni pada 24 Maret, ada sekitar 46.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan pada saat itu, dan ada hampir 8.000 kendaraan yang juga sudah diseberangkan oleh pihak ASDP dengan menggunakan kapal feri menuju ke Pelabuhan Bakaheni, dan memang terjadi peningkatan yang begitu signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk mengantisipasi adanya, untuk menunjang adanya terjadinya lonjakan, ASDP menyediakan sebanyak 36 kapal, yang mana ini lebih dari hari-hari biasanya. Dan memang sebelumnya biasanya ada sekisaran 20, namun ditambah 10. Jadi ada di kisaran 36 kapal feri tentunya untuk mengakomodir para pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Namun terlepas dari itu, memang ada himbauan juga dari ASDP, Bayu, Yasmin, bahwa masyarakat yang ingin melakukan keberangkatan ini harus datang 1 jam ataupun 2 jam sebelum keberangkatan, dan tidak perlu untuk terlalu dini untuk datang, karena itu akan mengganggu arus masuknya mobil ke kapal feri dan mengganggu keberangkatan lainnya. Dan untuk diketahui juga, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, kendati memang diprediksi H-3 akan terjadi puncak arus mudik, memang hingga saat ini masih tergolong ramai lancar, namun belum begitu padat hingga antrian yang mengular di luar Pelabuhan Dermaga Eksekutif. Namun bisa dipastikan pada 24 Maret kemarin ada 46.000 orang yang sudah diseberangkan, dan hampir 8.000 kendaraan yang sudah diseberangkan juga tentunya. Dan untuk diketahui juga, Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa, akan ada skema arus lalu lintas. Pihak kepolisian akan menerapkan ganjil genap di ruas tol Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak tentunya, dan ini dihimbau bagi masyarakat untuk lebih menaati aturan ganjil genap, dan nantinya jika mereka tidak sesuai platnya akan diarahkan ke jalur arteri. Dan untuk dipastikan lagi, Bayu, Yasmin, 46.000 sudah diseberangkan, 8.000 kendaraan sudah diseberangkan pada 24 Maret lalu, dan kini situasinya masih ramai lancar. Dan untuk mengetahui informasi arus mudik lainnya di Stasiun Pasar Senen sudah ada rekan kami, Wenda Nura. Silakan dengan laporan Anda. Syahriza, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen sendiri seperti yang tadi pagi ini memang sudah mulai ramai, namun memang semakin siang ini semakin ramai, terutama menjelang jam keberangkatan kereta, karena di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di area check-in dan boarding, jika berdekatan dengan jam keberangkatan ini di sini bisa sangat padat, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Bahkan maka dari itu sebetulnya dari pihak KAI ini terus menghimbau untuk para pemudik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini untuk datang lebih awal, dan tentunya ini untuk menghindari kepadatan ataupun kendala pada saat boarding. Dan kepadatan ini saya lihat sudah meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana hari kemarin pada pagi hari ini cukup kondusif, cukup lengang, namun pada hari ini sangat ramai dari pagi hari tadi. Namun sekarang ini sudah mulai terlihat lengang karena ada beberapa kereta yang sudah dibuka untuk boarding, sehingga para penumpang ini sudah mulai memasuki ke kereta tujuannya masing-masing. Dan selama masa angkutan lebaran, PT KAI ini sudah menentukan sejak tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April 2025. Dan selama masa angkutan lebaran, PT KAI ini sudah menyiapkan sebanyak sekitar 39 perjalanan perharinya, yang mana bisa menampung sebanyak 25.800 penumpang perharinya. Namun untuk data keberangkatan penumpang yang akan berangkat hari ini, kami masih menunggu data resminya dari pihak PT KAI, khususnya di daerah operasi 1. Dan untuk okupansinya sendiri, data terakhir yang kami terima saat ini sudah mencapai 75%. Bahkan selama masa arus mudik hingga tanggal 30 Maret nanti, ini okupansinya justru sudah mencapai 99%. Artinya sangat tipis sekali untuk
ada ketersediaan kursi kosong, sehingga untuk Anda para pemudik yang akan melakukan perjalanan keretanya melalui stasiun Pasar Senen, ini hanya sisa sedikit saja ketersediaan kursi yang bisa ditempati. Dan dari seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dari pihak KAI ini terus mengimbau agar datang lebih awal. Selain itu juga disarankan untuk tidak membawa barang berlebih. Hal ini tentunya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan mudik Anda pemirsa. Kembali ke studio, Yasmin Bayu. Baik, terima kasih banyak Wenda Nura yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski yang melaporkan dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali kawan-kawan dan tetap jaga kesehatan Anda sekalian. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Ya, berdasarkan hasil survei, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bakal turun. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski realisasi di lapangan potensi pergerakan masyarakat bisa berbeda, tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi keputusan akhir pemudik. Dengan turunnya jumlah pemudik, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang juga akan menurun pada libur Lebaran 2025. Jika tahun lalu asumsi perputaran uang mencapai 157,3 triliun rupiah, maka tahun ini diprediksi turun menjadi 37,9 triliun rupiah. Diduga angka penurunan daya beli masyarakat berdampak pada anjloknya proyeksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut awal tahun 2025 lebih dari 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Penurunan jumlah pemudik tak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, namun juga menjadi sinyal gejolak ekonomi nasional. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Pemirsa, Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia unggul 1-0 dan membuka peluang masuk ke Piala Dunia 2026. Dengan tekad meraih kemenangan, timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Garuda menyerang sejak menit awal. Timnas Indonesia mendapat peluang dari tendangan bebas Tom Hey setelah Marcelino dilanggar di luar kotak penalti. Namun tendangan melengkung Tom Hey berhasil ditepis penjaga gawang Bahrain, Ibrahim Lutfala. Bahrain mencoba mengancam gawang Indonesia, namun tembakan jarak jauh Ali Badan masih tidak menemui sasaran. Timnas Indonesia membuka keunggulan di menit ke-23 melalui penyerang oleh Romani. Meneruskan umpan Marcelino Ferdinand, Romani membawa timnas unggul 1-0. Skor 1-0 berakhir hingga babak pertama usai. Babak kedua Bahrain mencoba meningkatkan serangan, namun sulit menembus pertahanan Indonesia. Lewat serangan balik Indonesia mengancam gawang Bahrain lewat kontekan Marcelino usai mendapatkan umpan dari Kevin Dix. Marcelino lolos dari penjagaan bek Bahrain. Namun sayang, kontekan Marcelino masih melebar. Bahrain sempat mengancam gawang Indonesia pada menit ke-47. Penyelamatan gemilang Rizky Ridho menghalau bola berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Pada menit ke-66, aksi Marcelino kembali mengancam gawang Bahrain. Umpan terobosan Ragnar Oranmangru tidak bisa dimaksimalkan Marcelino menjadi gol. Tendangannya melambung di atas mister gawang Bahrain. Di menit ke-78, Rennes mengancam gawang Bahrain lewat umpan Ricky Kambuaya. Tembakannya melambung di atas mister gawang. Langsung pada Ramadan.
Hingga babak kedua berakhir tidak ada gol yang tercipta. Skor 1-0 membuat peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ini membawa Indonesia ke posisi 4 klasemen dengan 9 poin. Pemirsa, kemenangan ini membuat peluang Indonesia kembali terbuka menuju Piala Dunia 2026. Ya, tidak hanya perjuangan pemain di tengah lapangan, namun juga kemenangan ini akibat dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. This is what you do it for, you know. All the kids in the stands, see them happy. It's beautiful. It's a beautiful moment. Every match we want to win. We look at every match. Also against Australia, we want to win. We started good, but we know our qualities. We know we have quality in the team. We have confidence, so we just keep on going match by match, and we have a lot of confidence. All right. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang main akan memberikan semuanya untuk Indonesia, dan terbukti hari ini mereka semua mati-matian untuk Indonesia. Kemenangan ini juga berkat orang-orang, supporter semua yang mendukung dari hati. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hati-hati di jalan dan selamat menikmati 3 poin. Pemirsa, timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Ya, saat timnas berlaga, Presiden RI Prabowo Subianto turut menyaksikan langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, timnas Indonesia memulai laga dengan baik. Gol kemenangan ditorehkan oleh Ole Romeni usai menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand di menit ke-42, maksud kami ke-24. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan 3 poin tambahan pun diraih skuad Garuda. Pertandingan sengit antara Indonesia dan Bahrain turut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Ya, maju terus. Mudah-mudahan lah kita. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out. Tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ikut merayakan kemenangan Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain. Ya, gol Ole Romeni dicetak di menit ke-24. Shin Tae-yong nonton bareng laga Indonesia versus Bahrain di salah satu coffee shop di Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat bersama mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat Indonesia unggul 1-0 usai Ole Romeni mencetak gol di menit ke-24 ke gawang Bahrain. Menurut Shin Tae-yong, seharusnya timnas Indonesia ini bisa menang 3-0 atas Bahrain apabila Marcelino dan Eliano Reinders dapat memanfaatkan peluang. 일단 크게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다. Shin Tae-yong juga memberikan selamat kepada pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert atas kemenangan skuad Garuda dalam pertandingan yang berlangsung digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 그건 뭐 특별하게 할 수 있는 건 부분은 아니고 다음 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서
Dan disinilah bagaimana kita melihat Marcelino dengan akselerasinya dan passingnya yang begitu matang, tinggal selesai. Laga Indonesia melawan Bahrain menjadi pertemuan penting bagi timnas Indonesia untuk menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menumbakan Bahrain, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan jumlah 9 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Kita harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan berikutnya dengan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Esmatania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.